Baiklah, kita melanjutkan pelajaran Hayat Kisah Para Rasul berita yang ke-9. Berita ini adalah pemberitaan Petrus untuk membuka pintu kerajaan bagi orang-orang Yahudi. Jadi saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta ke atas para murid-murid dan mereka berbahasa lidah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Namun sebagian orang-orang di sana mengira mereka mabuk anggur. Maka Petrus menggunakan kesempatan saat itu berdiri bersama dengan 11 rasul yang lain. Tentunya di dalamnya termasuk Matias yang telah dipilih sebelumnya. Maka 12 murid ini di dalam kesehatian yang saat itu Petrus yang berbicara itu menyatakan bagaimana pencurahan Roh Kudus ini menjadi satu pemberitaan Injil yang luar biasa. Dan saat itu Petrus mengutip dari kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini di dalam Perjanjian Lama, ini adalah nabi kecil ya, Yoel, yang hidup di masa kerajaan Yehuda. Dan Yoel ini diutus oleh Allah untuk memperingatkan orang-orang Israel waktu itu supaya mereka itu taat beribadah kepada Allah. Karena bangsa Israel sejangka waktu telah mengalami kemerosotan. Ya, mereka meninggalkan Allah. Maka Yoel diutus untuk supaya orang-orang Israel bertobat kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah yang hidup. Maka kutipan dari Yoel ini diambil oleh Petrus yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi dikatakan di sini pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ini menunjuk kepada zaman Perjanjian Baru. Dimulai dengan kedatangan Yesus kali pertama sampai kepada kedatangan kembali Yesus kali kedua. Ini boleh katakan adalah hari-hari terakhir. Maka Petrus mengutip ini supaya di hari-hari terakhir ini Roh Kudus kembali dicurahkan untuk berbicara supaya banyak orang bisa percaya, banyak orang bisa diselamatkan, dan mereka bisa menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Juga pencurahan Roh Kudus ke atas manusia ini adalah pencurahan aspek ekonomikal. Sekali lagi, ini membedakan dengan hembusan Roh Kudus yang di dalam kitab Yohanes, ini adalah hembusan yang di dalam, tapi kali ini adalah pencurahan di aspek yang di luar untuk kuasa. Dikatakan pencurahan Roh Kudus ini ke atas manusia, maka ini mencakup semua manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Dikatakan baik laki-laki maupun perempuan, juga umur. Jadi ada anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang tua. Pun juga status. Di sini ada kata hamba. Jadi kepada semua manusia. Artinya semua manusia memiliki kesempatan untuk menerima Roh Kudus ini. Melalui mendengarkan firman, melalui percaya, melalui dibaptis. Mereka juga akan menerima Roh Kudus ini dan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Juga dikatakan semua manusia ini, mulai dari anak-anak, pemuda, dan orang tua. Ini juga mengacu kepada satu mata rantai kehidupan. Ini menunjuk kepada seumur hidup kita. Ya, generasi demi generasi. Mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang tua. Semua generasi ini haruslah menjadi generasi yang meneruskan Injil Kerajaan Allah. Haruslah menjadi generasi yang berbicara bagi Allah. Haruslah generasi-generasi yang membangun tubuh Kristus. Juga dikatakan nubuat
penglihatan dan mimpi yang dikatakan oleh Yoel, ini adalah hal luaran, tidak ada hubungannya dengan hayat. Memang saat itu adalah Nabi Yoel yang mengatakan, tetapi di dalam penggenapannya, hari ini nubuat yang sejati adalah membicarakan Kristus, menyalurkan Kristus. Penglihatan yang sejati adalah visi. Hari ini di dalam pemulihan Tuhan, kita perlu memiliki visi yang jelas. Visi kita adalah Kristus dan gereja. Dan mimpi, kita bukan mengejar mimpi sesuatu yang fantastis ya. Tapi mimpi kita yang sejati adalah pengharapan akan satu kemuliaan, manifestasi bahwa suatu hari Tuhan akan datang kembali. Dia akan bersama-sama dengan para pemenangnya, akan menghancurkan iblis, akan mendirikan kerajaannya di muka bumi. Dan kali ini di dalam perjanjian baru ini dinubuatkan melalui hayat. Direalisasikan juga melalui hayat. Maka saudara-saudari, hari ini kita di dalam sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki kesempatan untuk membicarakan Kristus, untuk menyalurkan Kristus. Kita memiliki kesempatan untuk semakin jelas di dalam visi yang kita terima. Dan kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Roh Kudus yang dicurahkan adalah Kristus yang bangkit dan naik. Ini adalah Kristus yang bangkit, naik, dimuliakan, menjadi imam besar, dan dicurahkan juga menjadi roh kuasa di dalam aspek ekonomikal supaya murid-murid bersiap untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudari, Roh Kudus dicurahkan supaya kita dapat berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Memang di dalam nubuat Yoel, ya, ini juga dicuplik dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 19 sampai 21. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini dua ayat ini tidak ada hubungannya pada hari Pentakosta. Ini adalah bicara mengenai hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali. Maka ada seruan di dalam ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan saat itu, ini menunjuk kepada satu jalan bagaimana menerima pencurahan ini, tak lain dengan menyeru nama Tuhan. Maka saudara-saudari, menyeru nama Tuhan bukanlah hal baru yang kita praktekkan hari ini. Ternyata menyeru nama Tuhan ini adalah satu praktek yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang yang mau datang kepada Allah, mau menikmati Allah. Dan praktek ini terus berlangsung dan kita hari ini tinggal melanjutkan praktek yang sudah berjalan. Maka teladan menyeru nama Tuhan juga ada di dalam perjanjian lama. Dimulai dari generasi ketiga dari manusia, yaitu Enos. Berseru nama Tuhan sudah dilakukan oleh Enos, keturunan ketiga dari umat manusia. Enos itu artinya rapuh. Dia tahu bahwa dirinya itu adalah manusia yang rapuh. Maka di dalam kerapuhan ini, dia menyeru nama Tuhan. Supaya apa? Tuhan menjadi kekuatannya. Tuhan menjadi sandaran hidupnya. Praktek ini diteruskan oleh Ayub, Abraham, Ishak, Musa dan bangsa-bangsa Israel, Simson, Samuel, Daud, pemazmur Asaf, pemazmur Heman, Elia, Yesaya, Yeremia. Ini adalah orang-orang di dalam perjanjian lama, orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka juga mempraktekkan berseru kepada nama Tuhan. Menyuruh nama Tuhan di dalam perjanjian lama juga adalah perintah dan keinginan Allah. Jadi Allah ingin namanya diserukan di atas semua orang. Berseru adalah jalan sukacita untuk minum sumber air keselamatan. Ini yang pernah dikatakan oleh Yesaya. Ternyata berseru nama Tuhan bukan ritual yang di luar, tapi adalah untuk berkontak kepada Allah, untuk mendapatkan Dia.
Dan di dalam hal ini adalah menjadi jalan sukacita untuk minum sumber air keselamatan. Sedangkan kita melihat teladan berseru kepada nama Tuhan di dalam perjanjian baru. Ini pertama diberitakan oleh Petrus supaya berbagian dalam Yobel perjanjian baru. Yobel itu artinya tahun pembebasan. Artinya kalau kita berseru pada nama Tuhan, kita akan dibebaskan dari dunia. Kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari maut. Supaya apa? Kita mendapatkan Kristus, Sang Hayat itu. Menyeru nama Tuhan juga adalah jalan untuk menikmati Allah Tritunggal yang telah melalui proses untuk keselamatan kita yang sempurna. Ini dalam Roma pasal 10 ayat 10 sampai 13. Ya, dikatakan di sana bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ini artinya kita menyeru nama Tuhan untuk mengalami keselamatan Allah yang organik, yang sempurna, yang mengubahkan diri kita, yang menambahkan esensi hayat Allah di dalam kita. Menyeru nama Tuhan juga sebagai tanda yang umum bagi orang-orang yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, satu Saulus ingin menangkap orang-orang Kristen. Dan satu tanda yang dia perhatikan adalah saat mereka menyeru nama Tuhan. Begitu menyeru nama Tuhan, oh ini adalah orang Kristen, ini adalah pengikut Kristus. Dan juga Stefanus berseru saat dia dianiaya. Stefanus kita tahu saat dia berbicara, memberitakan Injil. Ya, dan ini membuat iri orang-orang Yahudi yang tidak terima. Dan akhirnya mereka datang untuk menangkap Stefanus dan mau merajam dia dengan batu. Dan di dalam penganiayaan itu, Stefanus berseru kepada Tuhan. Stefanus tidak menggerutu, tidak meronta-ronta, tapi berseru kepada nama Tuhan. Sehingga Tuhan sebagai imam besar menguatkan Stefanus. Dan Stefanus akhirnya mati martir bagi Tuhan. Saulus juga demikian. Saulus dibaptis sambil berseru kepada nama Tuhan. Saulus yang asalnya menganiaya orang-orang yang menyeru nama Tuhan, tapi saat dia ditangkap oleh Tuhan dan Tuhan mengutus Ananias untuk menumpahkan tangan di atas Saulus dan akhirnya Saulus percaya, dibaptis, juga dia menyeru nama Tuhan. Timotius, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius juga menganjurkan Timotius untuk berseru bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ini di dalam 2 Timotius, supaya Timotius berseru kepada nama Tuhan. Supaya apa? Timotius dikuatkan hatinya. Supaya Timotius tetap memiliki hati yang membara, yang melayani Tuhan. Kita melihat juga makna dan khasiat berseru nama Tuhan. Berseru bahasa Yunaninya itu epikaleo, artinya memanggil dengan suara yang terdengar. Jadi memanggil seseorang dengan suara yang terdengar. Berseru nama Tuhan Yesus, kita menerima roh itu sebagai personanya. Jadi saudara-saudari, kita menyeru bukan menyeru nama yang kosong. Waktu kita menyeru, kita mendapatkan persona Yesus itu. Sang Allah Tritunggal itu. Untuk tinggal masuk di dalam kita. Dikatakan juga berseru nama Tuhan adalah menghirup sebagai hembusan roh dan minum dia sebagai air hayat kita. Jadi menyeru ini tak lain adalah kita menghirup. Ini adalah secara instan. Ya, dengan menyeru, oh Tuhan Yesus, kita menghirup dia. Oh Tuhan Yesus, kita minum dia menjadi air hayat yang meleraikan dahaga kita, yang menghibur kedukaan, yang menguatkan iman kita. Berseru nama Tuhan adalah untuk menikmati kekayaannya. Allah itu kaya limpah, saudara-saudari. Tapi bagaimana kita menikmati kekayaan ini? Jalan satu-satunya adalah menyeru namanya. Oh Tuhan Yesus. Percaya adalah yang di batin dan itu adalah untuk dibenarkan. Menyeru adalah yang di luar dan itu adalah untuk diselamatkan. Jadi saat kita memberitakan Injil, pada akhirnya kita mengajak orang itu untuk percaya. Percaya itu artinya yang di dalam. Percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat.
Tapi percaya saja tidak cukup. Perlu ada satu praktek, realitas dari percayanya itu. Maka orang yang kita beritakan Injil, dia harus membuka hati, membuka mulut, menyeru nama Tuhan. Karena dengan menyeru ini, dia mendapatkan Yesus menjadi jalan untuk diselamatkan. Jadi percaya dan menyeru adalah satu kesatuan. Praktek menyeru nama Tuhan perlu diteruskan sebagai kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudari, praktek menyeru nama Tuhan ini pernah hilang di tengah-tengah kekristenan. Tetapi Anda dan saya terpanggil untuk memulihkan kembali praktek menyeru nama Tuhan. Adalah supaya kita menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kita juga menerima Kristus sebagai air hayat di dalam kita. Kita menerima Kristus sebagai kekuatan kita. Saudara-saudari, di dalam situasi pandemi ini, jangan kita khawatir. Kita memiliki nama yang ajaib. Kita bisa menyeru nama ini. Dan saat itu juga keselamatan ini menjadi keselamatan yang sempurna di dalam kita. Menjadi keselamatan yang instan di dalam kita. Kita bisa dilepaskan dari semua kegalauan, kebimbangan. Diganti dengan satu kepastian bahwa Yesus adalah hayat. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah kekuatan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Janganlah kita khawatir karena kita sudah memiliki nama Tuhan Yesus yang boleh saat ini kita serukan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Serulah nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan.